Selamat siang, saya Charles Fernando ingin mempresentasikan materi mengenai aspek perilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Pengertian. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Motif kesadaran. Segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Jenis-jenis dari modal proses. Modal ekonomi, modal sosial, dan modal kepuasan Simon. Pengambilan keputusan organisasi. Pertama, proses perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah konflik dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, seringkali menimbulkan konflik. Menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. Pencarian masalah. Pencarian organisasi mempunyai 4 karakteristik. Pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dilakukan oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Manusia, para pengambil keputusan organisasi. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mengidentifikasi masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. 7. Keputusan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Batasan pengenalan keputusan secara rasional dari individu bervariasi menurut peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Fenomena pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mencegah anggota-anggota kelompok individu untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Fenomena pergeseran dan yang berisiko merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Kesatuan kelompok sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik suatu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan, pengaruh dasar kekuasaan, dampak dari tekanan waktu. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Proses pengambilan keputusan lebih lanjut lagi dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Karena manusia membuat keputusan, maka banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologi mempengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi meliputi 2 kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.